Masak dikasih daun jeruk ya. Assalamualaikum teman-teman, selamat hari Selasa. Hari ini aku mau bikin selai nanas, nanti dibantu Pak Sua, biar Pak Sua yang potong-potong nanasnya ya teman-teman. Nah, aku lagi rada males sebenarnya, tapi kalau sudah nanasnya dipotong, sudah di blender, nanti kan tinggal masak itu cepet. Aku sukanya tuh masak gitu loh teman-teman ya. Jadi apa namanya, kalau masih berupa nanas itu ya Allah malas. Itu nanas sudah aku biarin sudah matang. Jadi kemarin kan kita belinya itu masih hijau ya, ke pasar gunung itu, karena itu memang bukan nanas hijau, jadi kita diamkan dulu biar kuning. Ayo langsung saja lihat Pak Sua belah nanas, kupas nanas. Nah ini nanasnya sudah warna kuning ya teman-teman. Nah kita potong-potong. Nah kali ini Pak Sua yang potong-potong teman-teman, dia bantu saya. Nanti aku yang masaknya ya. Lihat heboh dong. Karena ini nanasnya nanas cantik teman-teman. Nah, tuh. Lihat heboh. Kurangan cangcul. Sini, abang. Nah, biar tambah bersih. Nah, boleh dong. Nah, ini pemasak. Dicongkel matanya, rek. Matanya dicongkel. Nah. Ini lumayan aku beli itu murah lah ya. Sekarang nanas mahal. Nggak begitu manis. Merah metian ya loh. Merah metian. Nggak apa-apa ya, nanti kalau kurang manis kasih gula ya, rek. Tak cuci dulu. Potong-potong. Lo kunci ke sensi isi apa? Mana mesin? Nah, si isi. Hai, Sa. Hai. Hai, 好的。有点酸的。有点酸了。上次我们刚刚不是很甜吗？对啊。骗人。Ngapusi, rek. Yang dikasih kita itu manis. Jadi kita beli kan. Untuk kita beli 2. Nggak apa-apa ya, karena ini buat selai. Jadi tambah gula. Kasih gula pasir, rek. Tuh, banyak toh. Ininya jangan dibuang ya. Nah, ini nanti di blender sekalian, rek. Kalau rada atos ya dibuang ini. Banyak nih. Oh, banyak. Karena ini lumayan besar. Sekarang, wah, hasilnya banyak, rek. Lumayan gede. Jadi dagingnya juga banyak. Nanti kalau kurang manis kita kasih gula aja ya. Disesuaikan dengan manisnya karena gunanya untuk bikin kue sendiri itu ya teman-teman. Manis disesuaikan, apa-apanya disesuaikan dengan sesuai kita ya. Jadi jangan terlalu manis. Nanti tambah manis, oke? Langsung saya ke dapur. Ini nanti saya yang bikin.
kalau dimasak nih bojoku engko nanti gosong rek, bahaya. Gak jadi meneman rek, mahal rek nanas rek ya. Untung kita beli ini murah. Nanas itu mahal, 180, ada yang 89, ada yang 100, macam-macam rek yo. Jadi yo begitulah. Kita belinya tuh yang masih hijau kemarin itu. Jadi manis, merahnya tuh merah di rumah teman-teman. Kita semingguan, katanya penjualnya ini semingguan sudah merah. Aku kan bilang ini kok hijau, apa nanas hijau, kan ada nanas hijau tapi manis ya. Tapi penjualnya bilang ini bukan nanas hijau, nanas kuning, tunggu 5 hari sampai 1 minggu. Ya udah kita tunggu, dan ternyata sebanyak ini kita bikin selai nanas. Langsung di blender ya. Tak bagi 2 tapi ya. Nanti kalau dimasak tak bagi 2 rek. Ini kan kemarin bekas pedes soalnya. Oke, langsung kita masak ke dapur. Masak ini wajan ya, Rek. Let's go ke dapur teman-teman. Kita ngobrol-ngobrol. Kita masak. Kok masih ada yang itu ya, agak merongkol-merongkol ya. Jangan dikasih gula dulu ya, nanti kalau susut baru dikasih gula. Rodok kecut. Jamu rek, jamu. Kunyit, serai, asam, pelati cair. Alhamdulillah. Ini malam sebelum tidur minum. Kecilin api ini, Rek. Us, Rek. Kok diaduk, ini karena bikinnya lama, aku nggak ngerekod ya, lama nanti sejam aja diroket sejam, Rek. Nah, kecilin api nih. Terus menyusut begini, kita masukin gula ya teman-teman, tuh sudah mulai menyusut. Jangan kering ya dimasukin ya, nanti malah nggak larut gulanya. Nah, kita masukin gula. Terus menyusut, Rek, jadi jangan kering dimasukin ya. Nah, begini aku agak nyemek-nyemek gitu ya. Aku ilmunya kira-kira, Rek. Karena sudah biasa bikin dua nanas itu berapa gitu. Karena ini agak terlalu asam. Aja legi-legi, Rek. Yes, nanti dicoba lagi ya. Oh iya, lagi marak lagi ya, sisipit lagi ya Allah. Ini kok jangan menghina sisipit, Rek. Soalnya suamiku baik banget, suamiku tanggung jawab, mencukupi semuanya. Anak, istri, semua tercukupi, Rek. Jadi wes tergantung nasib ya. Suamiku juga kirim uang ya buat ibuku setiap bulan. Aku nggak akan kasih tahu nomornya berapa. Jadi suamiku tuh yang kalian sebut orang sipit itu tanggung jawab sekali, Rek. Ya, aku lo nggak kerja ya, nyambi begini, jualan kayak gitu, sedikit-sedikit untuk membantu saja. Aku fokus ke keluarga ya teman-teman, biar anak itu terdidik dengan baik.
dulu sama zaman sekarang anak muda itu beda banget rek. Susah aturane nanti ya. Mumpung masih kecil kayak gini ya harus didampingi ya, masa remaja kayak gitu. Jangan dibiarkan, bahaya rek. Makanya aku fokus ke keluarga ya, kalau ada pesanan ya bikin kayak gitu. Jadi waktunya masak ya masak, waktunya bikin sarapan ya bikin sarapan kayak gitu. Jangan sampai utamanya sebagai ibu rumah tangga itu terabaikan ya. Jadi anak tuh merasa diayomi, merasa diperhatikan. Nah itu kalau anak-anak nggak kurang kasih sayang ya, nggak kurang kasih sayang toh insya Allah manut nggak akan jadi anak yang brutal insya Allah ya, asal dengan dididik dengan baik ya. Jadi sekali lagi, nasib-nasiban nikah dimanapun, nikah dengan orang Jawa, wong Indonesia, padha wae. Nasibe sing elek ya diselingkuhi, ya kan? Gak dinafkahi, betul kan? Banyak zaman sekarang, makanya jangan mengatakan si sipit nggak tanggung jawab, si sipit nggak tanggung jawab. Wis, pokoknya intinya rek, menikah dengan orang luar negeri itu ya beda budaya, beda segala nih, beda agama. Kalau nggak seiman terus piye ya begitu. Maaf ya, menurut saya mungkin mereka nggak seiman rek. Kalau seiman kemungkinan bisa langgeng ya. Karena apa? Orang kalau mengenal Islam, benar-benar mengenal Islam, misalkan ya non muslim masuk ke muslim gitu ya, mereka itu biasanya patuh banget, taat ke agama. Kemungkinan mereka yang nggak bahagia atau cerai atau gimana dibiarkan sama suaminya ya, yang menikah di sini itu kemungkinan nggak seiman gitu. Menurut saya sih, saya kurang tahu ya Rayo, karena mungkin problem rumah tangga itu beda-beda, komitmennya kurang. Makanya yo itu tadi, jangan sembarangan, harus pilih ya, harus pilih, memang benar pilih. Kalau memang tidak itu asal jangan nggak apa-apa nikah dulu nanti aku cari kerja di Taiwan. Nah lah niatmu wis salah, burine ya tetap salah. Cara kasaran niki luan cipacau ngono burine. Ngerti luan cipacau berantakan lagi burine rek. Wis yo aku nggak mau ngomongin masalah itu karena itu nasib-nasiban, itu gimana ya, pilihan mereka sendiri. Kemungkinan mereka sudah tahu orangnya kurang perhatian, orangnya perhitungan ya, masa pacaran misalkan pacaran gitu ya, masa-masa itu mereka perhitungan gitu ya, si sipitnya perhitungan, tapi kalian ngotot mau nikah saja. Alasannya nggak apa-apa, nanti kalau udah menikah aku cari uang sendiri. Halo, kalau di sini tuh kalau udah nikah ya Allah ya otomatis kan yo nurut harus suami rek gitu ya, nggak nurut ditelantarkan gue. Tapi suamiku enggak, suamiku karena kita kalau sudah komitmen, suamiku orangnya kayak orang Jawa rek, melebihi orang Jawa, bahkan saiki Jawa lali Jawa nih toh. Tapi kalau suamiku the best, tanggung jawab, mencukupi, masih kirim buat keluargaku juga. Tak ancungi jempol loh kayak bojoku ya, tak lem-lem dewe. Memang ya kenyataannya seperti itu bojoku rek. Alhamdulillah, aku tidak mencemooh orang yang nasibnya jelek. Cuma ya itu sebelum nikah itu lihat-lihat dulu baik apa enggak kedepannya. Karena nikah mungkin golek duit. Niat itu ibadah ngono lho rek, aja golek duit tok. Ya wis ya, nggak ada habisnya karena banyak sekali kejadian memang ya di sini tuh. Menikah dengan orang lain itu banyak sekali kejadian yang yes, ditelantarkan, nggak dikasih nafkah, dipukulin, digebukin, banyak sekali yo. Contohnya mana mbak? Aku cuma denger rek, kasusnya banyak san. Ya sendirilah pasti ya berseliweran, lewis ono berseliweran di TikTok, di YouTube, di Facebook kayak gitu. Ya insya Allah bojoku selamanya tanggung jawab, amin. Ya didoakan, jangan lupa berdoa suaminya baik, tanggung jawab, dikasih sehat, dikasih umur panjang, langgeng sampai kakek nenek sampai maut memisahkan, amin. Gitu didoakan. Jangan yang kau di kepalamu tuh kerja uang, aduh.
Ibadah jangan lupa, ibadahmu kencengin rek, dikencengin. Ya satu lagi, kalau kalian nggak seiman, ayo pikirin deh, nggak seiman, kalian sama aja kumpul kebo, ngerti nggak? Nah kumpul kebo kan haram, dan Tuhan kita, Allah kita tuh murka. Kalau kamu nggak dikasih bahagia, nggak dikasih kelanggengan, yo aja protes, ngono ae wis, titik. Iya toh, bukan mencemooh, bener mencemooh, bukan mencemooh. Kenyataan wis, ngomong realita wae. Jajal sing nikah-nikah ning kene bojone bener-bener muslim ora lho, lek ora berarti kowe haram ya, ngono lho. Nah haram mbok lakoni, Gusti Allah yo ngamuk ngono. Mulai gak dikai langgeng, gak dikai rezeki yang berkah barokah, rezeki yang banyak, kowe protes kenapa nasibku begini. Akhirnya aku ngelak. Nah ini kunyit suwi rek nggak iki. Oke, tak lanjutin karena aku nanti mau bikin goreng tepung sama buat nastar juga teman-teman. Jadi ini sudah sering saya share, jadi nggak apa-apa tak share bolak-balik. Sing bosen ya ben bosen. Karena aku mau mengambil momen-momennya setiap saat, setiap tahun. Ini Idul Adha ini Idul Adha bulan tahun ini kayak gitu teman-teman ya. Nah, sudah kayak kering gini. Angkat ya teman-teman, jangan terlalu kering, nanti atos rek. Nanti kayak gulali malah. Nah. Matikan api. Kita masukkan sini. Oh. Tereng. Kita sisihkan karena ini masih panas ya teman-teman. Nah, panaskan wajan. Ini saya sisihkan terlebih dahulu. Aku mau nimbang rek, nimbang tepung, aku mau goreng tepung. Dua kilo tadi tak timbangin. Bismillah. Nyalakan kompor 600. Nah, dikasih daun jeruk ya, daun jeruk. Biar awet. Terus diaduk, disangrai. Tidak disangrai rek. Manfaat dikasih daun jeruk biar awet 2-3 bulan ya teman-teman. Jadi biasanya aku tuh punya sisa waktu Idul Fitri, sisa Idul Fitri ke Idul Adha kan 2-3 bulan ya. Itu bisa dipakai ya. Tepungnya, tepung sangrainya. Aku sudah testimoni, tapi harus dikasih daun jeruk ya, biar wanginya terasa, nggak apek kayak gitu. Jangan sampai gosong kayak. Diaduk. Nah ini mana jeruknya? Dan jeruknya mana? Nah, hilang rek, nggak apa-apa. Oke, kita aduk rata. 2000 years later. Nah ini sudah mulai terasa ringan. Terus enteng ini ringan, udah tandanya mulai matang rek. Nah ini hasilnya. Tuh 2 kilo rek. Ini masih panas, jadi kita langsung diayak ya, biar nggak ada yang bergerindil loh. Banyak yang bergerindil loh. Kita ayak. Aku pakai kertas ini rek, serbaguna. Jadi aku tuh pakai kertas roti ya, lebar. Ini murah banget di Taiwan. Langsung diayak di sini, karena aku butuh tempat sing ombo. Oh, bismillahirrahmanirrahim.
Jadi ngerti cara nih. Nah, terus ya kita lakukan sampai selesai ya. Karena durasinya panjang banget, Rek. Terus kita lanjutin semuanya. Ini, Rek. Nah, ini daun jeruk ini kita buat nih. Disingkirkan, nanti malah hancur. Ya. Ini. Oh, no jeruk ini kita cukup, Rek. Daun jeruk ini. Buang. Buang ya. Masya Allah, jadinya lembut sekali nih pun. Nah, ini sudah selesai, Rek. Ini masih panas ya, jadi harus nunggu-nunggu bener-bener dingin. Nanti kita masukin toples ya. Tak ler, Rek. Kenapa aku di meja begini? Tak ler. Ngerti di ler? Kayak mepe gabah, ya, kayak jemur gabah gitu diratakan begini, biar cepet dingin. Terus cepat dimasukin biar nanti nggak kena debu gitu loh, Rek. Oke, cukup sekian tip dari saya. Silahkan dicoba untuk roti-roti kering, itu boleh coba Bunda. Ini sangat awet sekali untuk berbulan-bulan, 2-3 bulan ya. Tepungnya maksudnya. Kalau kuenya kemungkinan 1 bulan ya, karena tanpa bahan pengawet. Oke. Kalau untuk kue 2 bulan aku belum pernah coba. Kenapa? Sebelum 2 bulan kuenya sudah habis, Bunda. Kue lebaran maksudnya ya. Oke, terima kasih banyak. Pokoknya nanti tadi sudah bikin selai juga. Tunggu masak di-share lagi, Rek, resep nastar. Enggak usah ya. Karena ini pesanan juga, enggak banyak, cuma 10 kilo. Enggak ada, cuma sedikit ya pesanannya. Jadi karena Idul Adha enggak terlalu banyak. Wis, disyukuri saja. Yang penting tiap hari itu ada ya, teman-teman. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Pak Sua kemana? Pak Sua berangkat lagi kerja. Dia tengah malam pun kerja. Aku sudah sering share ya. Pak Sua itu walaupun di rumah, kalau ada panggilan dia harus pergi, Bunda. Kenapa? Malam itu gajinya lebih gede, Rek. 2-3 kali, bahkan 4 kali, 5 kali lipat. Biasanya ya sehari 2.000 itu bisa sampai 30 bukan. Kadang 5.000 sampai 10.000 itu pernah. Cuma paling 2 jam 3 jam doang. Coba ayo. Sehari biasanya 2.500. Nah, kalau malam 2-3 jam itu bisa 5.000 sampai 10.000. 5.000, 10.000, 5.000, 2,5 juta, 10.000, 5 juta cuma 3 jam. Wis, rezeki buat anak-anak. Pokoknya semoga berkah selalu ya, teman-teman. Terima kasih banyak yang selalu menonton, yang selalu mensupport. Subscribe baru, selamat datang. Subscribe lama, terima kasih banyak juga. Pokoknya doa terbaik, semoga dikasih sehat. Oh ya, sekarang marak lagi ya COVID. Hati-hati, jaga kesehatan. Jangan lupa minum jamu-jamuan, Rek. Jamu-jamu Jawa, kunyit asam, serai, jahe kayak gitu ya. Wis diminum. Yang penting untuk mengaktifasi diri sendiri biar tetap sehat. Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu, panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.